Kalian pernah nggak ngerasain seiring dengan meningkatnya sebuah pendapatan, maka meningkat pula sebuah pengeluaran. Contohnya gini, dulu lu gajian 5 juta, cukup dan habis. Sekarang gaji lu 10 juta, cukup dan habis. Idealnya dengan gaji lu 10 juta, lu menerapkan gaya hidup lu yang dulu gajian 5 juta, kita harusnya bisa saving dong. Mungkin bisa saving 5 juta. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, itu tidak kejadian. Ketika kita gajian 10 juta, ternyata uangnya habis-habis juga. Kebutuhan kita jadi meningkat dengan pendapatan kita yang meningkat. Ternyata hidup tidak sesederhana itu. Jadi, dengan meningkatnya pemasukan, secara tidak langsung dan tidak kita sadari, standar hidup kita juga meningkat. Dulu kita mungkin makannya makan sederhana. Ketika kita gajian 10 juta, mungkin sesekali kita makanan mewah. Sehingga tidak kita rasakan ternyata spend budgetnya juga bertambah. Kalau kita terus mengikuti gaya nafsu seperti itu, lalu kapan kita bisa nabung? Mau nggak mau, kita sudah harus mulai sadar, kita harus menyiapkan tabungan itu. Caranya banyak banget. Teman-teman bisa lihat banget di YouTube, di berbagai platform. Tata cara menabung banyak banget yang bahas di berbagai channel. Gue sih nggak akan membahas detail tentang menabung ya, karena sebenarnya gue bukan ahlinya. Jadi takut-takut gue salah, nanti miskonsepsi lagi. Cuma gini, gue dapet insight dari seseorang. Dia adalah tukang ojek. Jadi ceritanya gue kemarin lebaran itu balik. Ketemulah sama dia. Ngobrol banyak, diskusi banyak, dan gue cukup tertarik dengan ceritanya. Dia menabung disiplin konsisten dari hal yang kecil sampai ke hal yang besar. Cuma caranya ini unik. Langsung aja kita bahas, belajar menabung dari tukang ojek. Selamat datang di teman ngopi. Lu bisa dengerin video gua sambil ngopi, sambil sebat, sambil santai. Yang penting tertib, aman, dan enjoy. Jadi kenapa sih gue pengen bahas cerita ini? Gue dapat insight besar sih sebenarnya. Jadi gue lebaran kemarin kan gue balik. Gue ketemu sama Pak Ahmad. Pak Ahmad ini adalah sepupu dari babe gue. Dia itu tukang ojek. Tapi gue lihat-lihat kehidupannya itu sederhana tapi nggak susah gitu. Nggak banyak utang, nggak pernah banyak masalah sama orang lain gitu. Hidupnya juga enjoy, anak-anaknya juga ya kecukupan lah meskipun hanya tukang ojek. Gue mendengar ceritanya, diskusi sama dia cukup lama, ngobrol, ya diskusi menarik lah. Karena menurut gue obrolan dari beliau tuh cukup bergizi banget gitu. Bahkan sedikit menampar gue yang anak muda ini yang mungkin notabene orang kantoran katanya, tapi ternyata pola hidupnya tidak lebih baik dibandingkan dengan Pak Ahmad yang hanya tukang ojek. Nah, si Pak Ahmad ini adalah tukang ojek yang hari-harinya, lu tau lah, tukang ojek tuh kan, hari-harinya dia mencari rejeki di jalanan dan jelas pendapatannya itu nggak fix. Kita nggak tahu, hujan bisa aja pendapatannya lebih kecil. Atau mungkin saingannya banyak, lagi nggak dapat penumpang, pasti ya, lu tau lah, pasti nggak banyak pendapatannya. Cuma yang jadi persoalan di sini adalah hidupnya itu damai, nggak banyak hutang, nggak ada masalah sama orang lain. Di sini jadi titik poin gue ngobrol sama dia dan menarik. Gue diajarin sama dia betapa pentingnya arti menabung. Jadi ketika lu ingin mempunyai sesuatu, itu kalau bisa jangan hutang. Jangan hutang, tapi lebih baik menabung. Gue ngobrol banyak sama dia terkait ini, dan menabungnya itu nggak usah besar ternyata. Sederhana, kecil juga nggak apa-apa, tapi konsisten. Dan yang ini yang penting. Menabung itu kan adalah sebuah kegiatan rutin. Kalau kegiatan rutin, pasti cukup membosankan. Nah, kalau kita sudah bosan, yang menjadi tantangan di sini adalah sebuah kedisiplinan.
Yang gue lihat dari Pak Ahmad ini adalah dia sangat disiplin. Disiplin banget bahkan. Jadi gue ambil contoh sederhana ini. Dia sih melakukan ini semua di setiap kebutuhan yang dia lakukan, itu dia lakukan mekanisme ini atau metode ini dan cukup berhasil. It works gitu sampai dengan saat ini. Lu kalau mau tahu, dia tukang ojek tapi rumahnya 2 lantai, motornya punya 5, anak-anaknya punya motor satu-satu. Ya nggak mobil sih, ya kehidupan di desa sebenarnya dengan skala seperti itu menurut gue cukup. Karena skala hidup seseorang dikatakan mampu itu, dikatakan sejahtera itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamaratakan setiap orang kategori mampunya itu seperti apa. Tapi menurut gue dia cukup mampu dan enjoy menjalani hidup. Yang dia lakukan adalah gini, dia ngajarin gue contohnya seperti ini. Anaknya itu sedang duduk di kelas 6 SD. Ketika SMP, mau tidak mau dia harus membelikan anaknya sebuah motor. Kalau orang lain kebanyakan pasti mikirnya gini, kalau gue mau beli motor ya gue tinggal kredit. Sekarang DP loh banyak, nggak nyampe 2 juta juga ada DP. Terus kita tinggal atur aja mau berapa tahun tenornya kan, tinggal kita atur gitu. Kita dapat motor baru, kondisinya oke. Namun apa yang dilakukan sama Pak Ahmad, dia nggak melakukan kredit. Dia melakukan metode yang dia percayai dan yakini, yaitu adalah menabung. Jadi dia survei ke dealer-dealer motor bekas. Akhirnya dia dapet lah kendaraan yang memang cocok untuk anaknya nanti waktu SMP. Jadi dia tanya, rata-rata ambillah harganya di angka 6 juta. Dia sih ceritanya seperti itu. Jadi 6 juta dia punya waktu 1 tahun untuk bisa benar-benar memiliki motor tersebut. Maka dia langsung membagi itu menjadi 12 bulan. 12 bulan lalu dibagi lagi menjadi 4 minggu setiap bulannya. Setelah dibagi menjadi 4 minggu, maka dia dari 6 juta itu dibagi, dia membutuhkan dalam 1 minggunya itu uang sebesar 125.000 untuk dalam 1 tahun mencapai angka 6 juta. Dia akhirnya membagi Senin sampai Jumat untuk menabungnya. 125.000 tersebut dia bagi menjadi 5 hari. 5 hari itu maka mau tidak mau dia dapat angka 1 harinya dia harus menabung 25.000. Di sini yang unik. Dia begitu konsisten dan juga disiplin dari hari pertama sampai hari terakhir. Jadi setiap dia narik, pagi subuh berangkat, dapat orderan, terus pulang makan siang, ngasih uang belanja ke istrinya, sudah dibelanjakan sama dia, jadi istrinya tinggal masak, lalu dia makan siang, lalu setelah istirahat dia pergi lagi, narik lagi, lalu 25.000-nya itu dia save, dia simpan. 25.000, akhirnya dia konsisten, dari hari ke hari, dapatlah akhirnya 6 juta. Jadi, yang dia lakukan untuk semua kebutuhan dia yang dia pengen beli, itu dilakukan dengan cara seperti itu. Nabung dari hari ke hari, dia membaginya menjadi hari. Kenapa menjadi hari? Biar satuannya itu kecil. Karena kalau satuannya kecil, itu terasa ringan. Coba kalau kita bandingkan, sebulan gue harus nabung langsung 500.000. Secara cash flow mungkin ya langsung hilang kan 500.000. Tapi kalau harian ternyata itu dirasanya ringan. Jadi 25.000, oke simpan, 25.000 simpan, 25.000 simpan, simpan setelah agak banyak lalu dimasukkan ke bank. Akhirnya benar, itu terjadi. Jadi dia bisa bangun rumah sampai 2 lantai, itu ceritanya pun hampir sama. Dia mau beli semen, semennya berapa? Berarti aku bagi berapa hari untuk bisa membeli semen. Dicicil, akhirnya kebeli semen, beli semen. Bangun lagi. Seperti itu. Dia benar-benar mendisiplinkan dirinya untuk tidak berhutang dan juga dia membuat tabungan tersendiri untuk dana kebutuhan darurat sehingga kita bisa melihatnya cukup sederhana, hidupnya enjoy, tapi dia tidak pernah banyak masalah. Nah mungkin teman-teman ini bisa lakukan dan ini sekarang sedang gue lakukan sebenarnya. Jadi gue sekarang lagi nabung
Seminggu sekali gue nabung di setiap hari Senin. Kenapa? Karena kalau gue nabung dengan angka nominal yang mau gue sepakati dalam 1 bulan, itu cukup besar ternyata. Dan cukup berat, karena langsung hilang cash flow-nya. Setiap habis gajian gitu gue tabung, kerasa banget gitu. Tapi kalau gue bagi menjadi 4 minggu, ternyata itu nggak terlalu berat-berat banget. Bahkan mungkin untuk kebutuhan hidup sehari-hari nggak kerasa uang segitu tuh gue tabung aja peng gitu. Itu nggak kerasa gitu. Teman-teman bisa lakukan itu dimanapun, di platform apapun, mau di reksadana, sekarang lagi musim banget ya reksadana, mau di saham, teman-teman silahkan lakukan, terserah, tapi analisanya harus kuat, jangan juga kita tidak melakukan analisa terlebih dahulu, jangan ngasal. Maka dari itu, mungkin dari hal yang sederhana ini, yang kecil ini, itu bisa kita terapkan di dalam diri kita, di dalam hidup kita, sehingga kita bisa benar-benar memulai kedisiplinan itu dari hal kecil. Dari hal kecil ini lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan dan ini bisa berakibat positif untuk kita. Sehingga dengan pemasukan kita yang bertambah, maka kehidupan kita juga bertambah namun sesuai dengan tarafnya. Di sisi lain, kita juga bisa men-spare budget kita untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga gaji 5 juta uangnya habis, gaji 10 juta harusnya uangnya nggak habis. Tapi kita bisa menyimpan di berbagai kategori sesuai dengan kebutuhan kita agar kita bisa memanfaatkan itu dengan baik dan hidup kita bisa lebih baik, sejahtera dan juga tidak banyak tanggungan seperti itu. Mungkin sekian dulu dari gua. Kita ketemu lagi di teman ngopi yang lain. Rubrik ini sederhana, ngobrol-ngobrol santai. Ya, kita berbagi. Kalau memang teman-teman ada metode yang lain yang menurut kalian itu oke, menurut kalian bagus, silahkan tulis di kolom komentar. Kita saling berbagi, kita sharing. Siapa tahu kita bisa bertukar ilmu dan juga bermanfaat untuk sesama yang lainnya.